Pemirsa, calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution memberikan hak suaranya di TPS 15 Komplek Tasbih Blok Kelurahan Asam Kumbang, Medan, Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara. Ya, Bobi Nasution terdaftar di TPS ini bersama dengan 4 orang lainnya, yaitu sang istri Kahiyang Ayu, ibunya, dan kedua saudaranya. Bobi berharap warga Sumatera Utara tetap datang ke TPS meskipun beberapa titik tengah diguyur hujan dan pula dilanda banjir. Usai melakukan pencoblosan, Bobi nampak langsung meninjau beberapa lokasi yang banjir dan memantau proses evakuasi. Pak, jangan di depan, Pak. Biar dapat semua, Pak. Ya, pencoblosan. Udah nyoblos, sudah menggunakan hak suara. Mudah-mudahan walaupun dalam kondisi hari ini hujan, saya berharap tentunya selain sebagai paslon, tapi sebagai wali kota mengharap warga kota Medan tetap datang ke TPS, bisa datang ke TPS walaupun ada tahu kita beberapa titik ada genangan, ada banjir, mudah-mudahan bisa tetap menggunakan hak suaranya. Habis ini kita meninjau banjir di mana? Kemungkinan yang masih hari ini, yang sampai dengan hari ini jam segini masih ada yang belum dievakuasi di titik di Tanjung Pusta. Sementara itu, calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 Edi Rahmayadi berjalan kaki mendatangi tempat pemungutan suara TPS 44 di Kelurahan Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Edi datang bersama orang tua beserta istri dan anaknya. Sesampainya di TPS 44, Edi terlebih dahulu menemani orang tuanya mencoblos. Selanjutnya, Edi mencoblos dan menunjukkan surat suara sambil mengatakan dirinya memilih nomor 1. Pak Edi, boleh maju sini, Pak. Pak Edi. Gubernur petana ini yakin akan nyoblos sudah selesai. Habis ini saya tidak ada lagi kegiatan, tinggal menunggu hasil saja. Apakah ke tempat pemenangan atau gimana? Ya, nanti setelah kira-kira semua sudah terrealisasi pencoblosan, nah saya akan datang ke tempat pemenangan. Saksi Pak Edi, Pak. Optimisme saya akan menjadi gubernur Sumatera Utara 2025-2030 apabila Allah berkehendak. Berapa persen? Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana suasana posko pemenangan Bobi Surya, kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami ada Wana Sari. Ya, silakan Wana, bagaimanakah kemeriahan di sana? Ya, Andro Maria Segaf dan pemirsa dari posko pemenangan pasangan nomor urut 1 Surya Bobi, tepatnya di Jalan Putri Hijau, Medan. Ini sudah mulai didatangi oleh simpatisan maupun pendukung pasangan Bobi Surya yang mencalonkan sebagai gubernur. Dan saat ini kami melihat tim pemenangan maupun relawan sedang menyaksikan live quick count yang sejauh ini menunjukkan pasangan nomor urut 1 Bobi Surya ini mengungguli dari lawannya yaitu Edi Hasan. Dan sejauh ini data yang kami peroleh ataupun informasi yang kami dapatkan dari tim pemenangan, direncanakan Bobi Surya akan datang ke posko ini sore ini tepatnya dan akan memberikan keterangan persnya, mengingat di posko pemenangan ini sudah ramai sekali awak media yang menantikan kehadiran Bobi Surya di posko pemenangan. Informasi juga yang kami dapatkan dari hasil penghitungan surat suara yang dilakukan secara langsung tepat di TPS 15 maksud kami di Kecamatan Medan Selayang, yaitu tempat Bobi Nasution beserta keluarga menyerahkan atau memberikan hak suaranya. Data yang kami peroleh dari total 372 formulir C6 yang terdaftar, ini hanya 197 warga yang memberikan hak suaranya. Dari jumlah tersebut, lagi-lagi pasangan nomor urut 1 yang didukung sekitar 10 partai politik ini mengungguli sekitar 104
suara, sedangkan pasangan nomor urut 2 Edi Hasan meraih sekitar 93 suara. Dan informasinya Bobi sedang bersiap-siap bersama tim pemenangannya untuk menuju ke posko pemenangan, mengingat setelah memberikan hak suaranya pada pukul 10.30 pagi tadi, Bobi kemudian meninjau beberapa lokasi yang terdampak banjir di sejumlah daerah di kota Medan. Andro. Baik, Wana, kami ingin tahu apakah sudah ada pernyataan dari Bobi setelah hasil hitung cepat quick count yang dirilis. Bobi unggul cukup signifikan dari Edi Rahmayadi. Iya, sejauh ini belum ada keterangan resmi ataupun belum ada pengakuan resmi dari Bobi maupun timnya terkait hasil quick count yang sedang berlangsung saat ini. Kami awak media di posko pemenangan Bobi Surya ini juga masih menantikan kira-kira statement orasi politik apa nantinya yang akan disampaikan oleh Bobi Surya setelah melihat hasil quick count yang sejauh ini menunjukkan pasangan nomor urut 1 ini mengungguli dari pasangan nomor urut 2, Andro. Ya, tadi pada saat usai mencoblos, kalau Anda kemudian sempat berbincang bersama dengan Bobi, seberapa yakin dirinya bahwa akan memenangkan Pilgub Sumut 2024 kali ini? Ya, sesungguhnya dari kedua belah pihak, apakah pasangan nomor urut 1 maupun 2, kedua-duanya menyatakan optimis akan terpilih sebagai Gubernur Sumatera Utara. Begitu juga Bobi dan Surya yang saat ini juga masih menjabat sebagai Wali Kota Medan. Ini juga optimis dengan dukungan 10 partai politik. Ini tentunya membuat pasangan ini yakin akan merebut kursi Sumut 1 5 tahun ke depan. Maria. Baik, terima kasih laporan lengkap Anda Wanasari langsung dari posko pemenangan Bobi Surya di Medan, Sumatera Utara. Baik, kita boleh ke surveinya Mas Aji terlebih dahulu. Ya. Apakah memang sejak awal, karena kalau kemarin di Sumut ya Maria, setiap debat pasti panas antara Bobi dan Edi Rahmayadi. Paling panas. Moderatornya Maria. Moderatornya. Paling panas, bahkan bukan hanya menyerang dari aspek program kinerja tapi juga ada personal. Personal, fisik, betul. Iya, memang ini juga sudah terprediksi sebelumnya ya. Kalau kita mengacu ke survei terakhir, memang pasangan Bobi ini unggul dengan angka yang cukup telak dibanding Pak Edi sebagai incumbent ya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan. Pertama, karena memang persepsi kepuasan terhadap kinerja Pak Edi cukup rendah. Kedua adalah persepsi personality ya. Jadi persepsi personality Pak Edi juga dalam beberapa hal itu juga tidak lebih baik dibanding Bobi. Artinya Bobi lebih unggul beberapa aspek personality ya. Jadi kita melihat bahwa hasil hari ini bagian dari kelanjutan tren yang dari survei terakhir kita memang menunjukkan bahwa Bobi jauh unggul di atas pasangan Edi ya. Dan kalau yang ditanya tadi soal faktor debat, memang debat punya pengaruh yang cukup signifikan terutama bagi pemilih yang belum menentukan pilihan. Walaupun memang penonton debat dalam survei kita di Sumatera Utara itu kurang lebih hanya 30-an% yang menonton ya. Nah, tapi kelebihannya sekarang kalau kita lihat selain mereka yang menonton lewat TV ya, banyak pemilih yang bisa menonton beberapa slide atau beberapa potongan debat lewat media sosial ya, yang rame, yang viral, kemudian itu menjadi salah satu referensi atau sumber dalam menilai kapasitas dari masing-masing kandidat. Jadi memang hasil Sumut ini bukan hasil yang mengejutkan, sudah terprediksi dari awal bahwa pasangan Bobi akan menang di Provinsi Sumatera Utara karena faktor pertama yang kita lihat adalah persepsi kepuasan terhadap kinerja yang buruk ya. Dan ini terjadi bukan hanya di Sumatera Utara ya. Hasil quick count kita juga menunjukkan kayak misalnya di Provinsi Maluku ya, di sana incumbent juga kalah, tumbang ya. Pak Murad Ismail yang didukung oleh beberapa partai koalisi pemerintah sebetulnya PAN dan lain-lain juga kalah di Provinsi Maluku sebagai incumbent ya, karena juga approval ratingnya yang rendah. Jadi beberapa incumbent terutama provinsi ya, saya belum, nanti mungkin Mas Burhan bisa punya data di Kalimantan Timur ya. Kalimantan Timur incumbent kalah juga. Kalah juga ya. Jadi petahana yang approval ratingnya rendah dari pilkada kita di 2024 ini terlihat bahwa banyak yang tumbang ya, karena memberikan kesempatan bagi penantang untuk bisa memberikan impresi yang lebih positif kepada pemilih. Oke, Prof. Burhan, meskipun kemudian approval rating di sini berperan cukup signifikan, kalau kita lihat dari perolehan kursi DPRD di wilayah Sumut,
PDI Perjuangan menempati posisi kedua. Apakah kemudian mesin partai tidak bergerak cukup maksimal di wilayah Sumut atau bagaimana? Iya, tapi jangan lupa pemenang Pileg di 2024 di Provinsi Sumatera Utara adalah Golkar. Dan Golkar mendukung all out nih Bobi. Meskipun Bobi kita tahu itu sekarang sudah menjadi politisi Gerindra. Jadi memang ini pertarungan Kim Plus versus PDI Perjuangan. Satu sisi Pak Edi Ramayandi approval ratingnya rendah. Tapi di sisi lain juga dikeroyok kan oleh partai-partai yang sedemikian banyak. Jadi ini yang membuat Pak Edi gagal menciptakan kejutan. Sebab kalau misalnya bisa menciptakan kejutan kan seharusnya seperti di DKI Jakarta kan. Mas Pram dengan Rano Karno sendirian. Ya, David versus Goliath. Tetapi bisa menciptakan kejutan meskipun belum konklusif satu putaran. Tapi lagi-lagi ini menunjukkan bukan faktor mesin partai. Kalau faktor mesin partai menjelaskan kemenangan seorang calon, harusnya di Jakarta Ridwan Kamil dong yang menang. Karena Jakarta PKS yang unggul, kemudian didukung oleh partai-partai Kim Plus. Tetapi ternyata yang unggul adalah Pramono Anung, Rano Karno yang hanya didukung oleh partai parlemen, yaitu PDI Perjuangan. Kemudian di tempat lain juga, itu ada variasi di situ. Nah, jadi yang menentukan secara determinan mengapa seorang calon unggul dalam pemilihan langsung adalah faktor personal, jadi ketokohan. Nah, ketokohan itu diukur satu, seberapa banyak yang suka. Ya, karena orang tidak mungkin memilih kalau tidak kenal. Yang kedua, dari yang kenal itu harus suka. Sebab kalau dikenal tetapi dari sisi negatifnya, nggak ada impactnya secara elektoral. Tuh. Namanya notorious, ya, famous infamous. Dikenal tetapi aspek negatifnya itu tidak punya impact secara elektoral. Jadi harus dikenal, disuka, dipilih. Kalau Bobi Nasution, Mas, dari aspek apakah memang kinerja selama menjabat jadi wali kota cukup cemerlang sehingga masyarakat ini pilihan kami daripada memilih incumbent lagi? Approval ratingnya sekitar 60-an persen, artinya tidak tinggi sekali, gitu. Tetapi juga mayoritas di atas 50%. Nah, Mas Bobi diuntungkan karena lawannya relatif bisa mudah untuk dikalahkan, gitu ya. Lain kalau misalnya yang muncul adalah calon-calon yang kuat. Cuma memang dalam survei-survei di Sumatera Utara itu tidak ada calon yang dominan seperti Mas Bobi. Jadi dari awal sebenarnya sebelum nominasi di KPU itu kan Pak Edi juga sudah terlihat lemah kan elektabilitasnya. Dan saat itu partai-partai juga cenderung bergerombol kan, misalnya Pak Musa Icek, dia ketua Golkar setempat. Awalnya kan juga punya intensi untuk maju. Tapi elektabilitasnya tidak cukup tinggi sehingga lebih baik mendukung calon yang potensial menang yaitu Bobi. Nah, untuk Pak Edi itu sebenarnya hampir tidak mendapatkan tiket. Nah, kemudian PDI Perjuangan mendapatkan semacam berkat putusan MK kan yang menurunkan barrier to entry. Sehingga PDI Perjuangan tanpa harus berkoalisi dengan partai lain itu bisa mencalonkan Pak Edi melawan calon yang kita tahu punya masalah yang belum selesai dengan Ibu Mega dan PDI Perjuangan. Unfinished business. Karena Mas Bobi adalah menantu dari Pak Jokowi. Jadi itu kira-kira yang membuat cerita Sumatera Utara seperti itu. Padahal secara elektoral tidak terlalu banyak. Yang menarik juga mungkin di sejumlah daerah bahwa petahana meskipun mereka kinerjanya cemerlang, tidak jadi jaminan di 2024 ini terpilih kembali. Sesaat lagi akan kami ulas bersama dengan Prof. Burhan dan juga Mas Aji. Tetaplah bersama kami.